Ya, mantan Menkominfo atau Menkominfo nonaktif menjalani sidang pembacaan eksepsi dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo hari ini. Dalam eksepsinya, Plate meminta majelis hakim yang diwakili oleh kuasa hukum mengabulkan 9 poin keberatan. Namun salah satu isi eksepsi atau di awal pembukaan isi eksepsi membuat majelis hakim tersinggung, yaitu kemudian menyampaikan pendapat seperti yang Anda saksikan tadi. Di sana disebut bahwa seolah-olah pengadilan atau peradilan ini mencari-cari kesalahan, dan kita bahas isi eksepsi terdakwa Joni Plate pada malam hari ini bersama pakar hukum tindak pidana Universitas Tarumanegara, Pak Heri Firmansyah. Pak Heri, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Putri, salam sehat. Salam sehat Pak Heri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, kalau misalnya kita melihat sejak awal dari kasus ini, kalau tadi mengutip dari yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim bahwa tidak ada tendensi politis dan segala macam sejak awal ketika ditetapkan sebagai tersangka kemudian ditahan, isu-isu seperti itu terus berhembus. Nah, bagaimana sekarang peradilan ini memastikan posisinya clear dan tidak terpengaruhi dari isu-isu seperti itu, karena bagaimanapun ini tadi sampai disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Hakim di dalam ruang sidang. Ya, begini Mbak Putri, tentu kita mengapresiasi pernyataan di awal tadi ya sebagai bentuk peneguhan komitmen Ya. dan juga penegasan bahwa yang namanya lembaga yudikatif, apalagi Mahkamah Agung yang di bawahnya ada badan peradilan seperti di Pengadilan Negeri, tindak pidana korupsi yang menyidangkan perkaranya Pak Plate ini tidak boleh ada intervensi apapun, apalagi terkait dengan politik. Nah, tapi akan kita lihat ke depannya, mudah-mudahan itu terus konsisten ya. Sehingga yang diharapkan pasti sederhana oleh para pihak, diberikan ruang untuk kemudian membuktikan apa yang mereka asumsikan di awal. Tentunya satu bicara tentang presumption of guilt, ya tentu JPU dan juga pihak pembela dari Pak Plate pasti akan bicara tentang presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Ya. Nah, mudah-mudahan tadi ruangnya diberikan yang cukup untuk saling membuktikan, sehingga nanti ketika hakim mengambil keputusan, tentulah itu keputusan yang berdasarkan pada keadilan, sekali lagi ya. Bukan pada tendensi adanya intervensi, adanya tekanan, adanya karena pesanan politik. Walaupun ini mungkin akan dikaitkan dengan, mohon maaf ya, Mbak Putri, memang momentumnya sangat dekat di Ya. 2024. Oke, Pak Heri, bagaimanapun kan ini masuk ke dalam hal yang disampaikan di eksepsi. Kata-katanya jelasnya seperti ini, saya kutip ya. Kami perlu menyampaikan keberatan dan tanggapan sehingga pendulum keadilan kembali seimbang, berdiri tegak, tidak condong ke kiri maupun ke kanan, dan proses peradilan dalam persidangan di pengadilan dapat berjalan dengan seimbang. Itu persisnya kata-kata yang disampaikan dalam eksepsi. Tanggapan Anda berkaitan dengan satu paragraf ini yang kemudian diartikan oleh hakim bahwa ada kecenderungan untuk saling tuduh atau saling menunjuk dalam persidangan ini? Iya, ini tentu harapan bagi siapapun yang akan duduk di kursi pembela ya. Bahwa saya juga selain dosen, saya juga lawyer gitu. Saya memahami pasti hal itu akan disuarakan dan itu mungkin diharapkan untuk menjaga netralitas tadi ya. Ya. Tapi sekali lagi bahwa proses ini kan terbuka, transparansinya ada. Ini juga pengadilan yang dibuka dan terbuka untuk umum kan. Ya. Bahkan media pun mungkin bisa mengakses informasi itu dari dalam ruangan sidang dengan tentunya dengan persyaratan yang harusnya dipenuhi dalam ketentuan di pengadilan negeri. Jadi saya rasa tidak ada hal yang mengkhawatirkan sejauh ini ya. Semuanya masih pada tahap yang biasa dan tentunya dalam kasus besar dengan nilai nominal yang fantastis ya Mbak Putri, 8 triliun, dan ya saya rasa ini bukan lagi sesuatu yang uh, terkesan hanya by design saja. Tentunya ini pertaruhan marwah juga dan kehormatan dari tim penyidik di bawah sampai kepada proses penuntutan di persidangan nantinya, karena semuanya kan harus dilakukan secara profesional tadinya, Ya. imparsial juga. Dalam konteks ini ya di ujungnya nanti apakah putusannya kemudian dihukum bersalah atau tidak,
itu kan nanti kita ikuti dalam proses pembuktian berikutnya ya. Ini karena masih masuk pada fase belum masuk kepada proses pembuktian. Nanti ada Ya, proses pembuktian jaksa penuntut umum dan kemudian juga teman-teman pembela dari Pak Plate juga akan diberikan hak yang sama. Tapi yang menarik adalah ketika bicara di poin-poin bahwa BPKP misalnya, kalau saya betul. tidak salah Iya, menangkap ya, iya, itu dianggap tidak cukup kuat untuk memberikan statement adanya kerugian keuangan negara. Mungkin kita dapat mengkaji dari putusan Mahkamah Konstitusi, kalau saya tidak salah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 garis miring PUU 12 Romawi tahun 10 Romawi tahun 2012 ya. Itu menyatakan kalau saya tidak salah itu adalah bahwa BPKP memiliki kemampuan dan juga kewenangan iya, untuk melakukan audit investigasi ataupun perhitungan terkait kerugian keuangan negara. Nah, bicara tentang kerugian keuangan negara ini kan pasti ada tahapannya. Dia akan melihat apa yang direncanakan dan apa yang dilaksanakan, Mbak Putri. iya. Nah, itu yang kemudian poin dalam hal ada tidaknya kerugian keuangan negara. Nah, Hmm. baru kemudian ada tidaknya kerugian keuangan negara itu akan dinilai berapa besar nilai kerugiannya. Kemarin sudah tertulis 8 triliun. Nah, yang menjadi akan perdebatannya apakah nilai itu semua benar, Iya. dapat dipertanggungjawabkan, atau tidak sebesar itu, kalaupun memang benar ada tindak pidana korupsinya, begitu ya. Iya, betul. Dan sebenarnya kan di awal ketika kasus ini pertama kali muncul, ada perdebatan soal perbedaan perhitungan itu ya Pak Heri ya, antara BPK dan Betul. kemudian BPKP dan kemudian itu juga yang kemudian dijadikan alasan atau salah satu landasan untuk pembelaan hukum oleh para tim kuasa hukum dari Johnny G. Plate. Tapi ketika Anda melihat kasus ini sejak awal Pak Heri, akan seberapa luas sebenarnya kasus ini bisa dibuka di persidangan ini? Karena bagaimanapun kalau kita lihat, saya tidak bisa menyebutkan ini aktor utama atau tidak ya, tapi ada tokoh di sini yaitu satu, yaitu Menkominfo nonaktif. Tapi apakah Anda optimis bahwa bisa dibuka dalam persidangan ini sejelas-jelasnya karena aliran uang yang sebegitu besar? Ya, kuncinya mungkin adalah di sejauh ini yang didaulat menjadi aktor utama ya dalam proses persidangan ini Pak Plate. Maka Pak Plate adalah keywords-nya di sini. Nanti apakah beliau kemudian ada menyampaikan peran orang lain di luar dari dirinya, karena kan dalam konteks kejahatan tindak pidana korupsi dugaan dalam perkara ini, dalam proyek BTS ini kan kita bicara ada dua ya, pejabat pembuat komitmen Ya, dan pengguna anggaran. ya, Nah, dalam hal Pak Plate adalah pengguna anggaran karena di hmm, kementerian kan. ya, Nah, tentunya ada organisatoris atau peran-peran dari masing-masing tadi. hmm, Nah, kalau kita melihat hanya dari struktur saja, tentunya tidak ada yang melebihi menteri kan, karena di ya, atas menteri hanya presiden misalnya. presiden, ya, Jadi dalam konteks di lingkup internal kementerian itu ya, hanya berhenti di menteri begitu. ya, Nah, tinggal bagaimana melihat sebenarnya ada tidak peran serta aktif dan atau apa katakanlah tadi rekayasa desain yang tadi dilakukan karena modus operandi dalam penyediaan barang dan jasa ini kan banyak macam ya hmm, Mbak Putri ya. ya, Apalagi kalau kita dalam sekarang ini desainnya coraknya luar biasa, agak sulit memang ditemukan dengan kasat mata saja. betul. Jadi memang ini harus harus dibuka secara terang benderang Hmm, dan juga dengan teknik-teknik yang tidak mudah karena korupsi saja itu sulit untuk dibuka persoalannya secara sekali lagi terang benderang tadi apalagi kalau ini di level yang ya, tidak main-main begitu ya ya, menteri aktif yang diduga melakukan tindak pidana. Tentunya ada jejaring yang harus kemudian coba diteliti dan kemudian diproses berikutnya hmm, terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Nah, yang jadi pertanyaan dari kuasa hukum tadi itu kan kalau saya tidak salah, sejauh mana sih pembatasan dari pertanggungjawaban pidana bagi pengguna anggaran? ya, Misalnya ya, dia sudah menggelontorkan, sudah memberikan kepada pihak lain untuk ya, dieksekusi, PPK ya, kemudian hmm, ya, diduga yang melakukan ini bukan dari PA-nya, tapi hmm, PPK-nya. ya, Ini kan pasti akan lempar ke katakanlah kesalahan tadi ke pihak yang lain kan. hmm, 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 Nah, tinggal jadi membaca kasus ini tidak bisa sepenggal-sepenggal Mbak ya, Putri. ya, ya, Kalau ada kaitan dengan pasal 55 penyertaan tentunya juga akan melihat peran serta yang lain. ya, Nah, kalau mereka
kemudian saling lempar kesalahan. Nah, ini yang akan menjadi agak sedikit complicated. Iya, Walaupun untuk merekonstruksi satu perkara tindak pidana korupsi itu memanglah tidak mudah. iya, Tapi bukan berarti tidak gitu ya. iya. Jadi memang akan tetap bisa dibuktikan, tapi memang harus punya effort yang lebih, Mbak Putri. Iya, Begitu betul. kira-kira, Mbak Putri. Oke, oke. Dan semoga itu bisa terang benderang ya, dibuka sejelas-jelasnya di saat-saat pembuktian nanti, dan terutama pada saat pemeriksaan saksi nih biasanya akan saling tuding, saling tunjuk, dan semoga dari situ betul-betul bisa terbuka dan jelas konstruksi kasusnya seperti apa. Pak Heri, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di